Selamat datang kembali. Hari ini kita tidak akan membahas teori hantu atau legenda urban. Hari ini, kita akan melakukan audit forensik terhadap salah satu misteri terbesar di tanah Amerika Utara. Setiap tahun, Biro Investigasi dan Dinas Taman Nasional menerima ribuan laporan orang hilang. 95% kasus terpecahkan dalam 48 jam. Korban ditemukan, hidup atau mati, dengan penyebab yang logis. Jatuh ke jurang, tenggelam, atau serangan hewan buas. Kasus ditutup. Tapi investigasi kita hari ini berfokus pada sisa 5% itu. Kita menyebutnya The Anomalies. Kasus-kasus yang menolak logika fisika. Kasus di mana korban berpindah tempat sejauh 20 km dalam waktu yang mustahil. Kasus di mana pakaian korban ditemukan terlipat rapi, seolah-olah mereka sedang bersiap tidur, padahal mereka sedang sekarat di tengah badai salju. Posisikan diri kalian sebagai detektif. Kita akan membuka berkas perkara, melihat peta geologis yang disembunyikan, dan mencoba menjawab satu pertanyaan mengerikan. Siapa atau apa yang mengambil orang-orang ini? Sebelum kita masuk ke TKP, kita harus memahami medan tempur kita. Coba perhatikan data ini baik-baik. Selama 1 abad terakhir, ribuan orang hilang di alam liar Amerika. Jika kita memasukkan data koordinat terakhir mereka terlihat ke dalam peta digital, kita tidak melihat penyebaran yang acak. Kita melihat pola. Kita melihat klaster. Ada konsentrasi masif di pegunungan Sierra Nevada, klaster padat di pegunungan Rocky, dan sabuk merah tebal di sepanjang pegunungan Appalachian. Awalnya para analis mengira ini hanya masalah populasi. Banyak turis, banyak kecelakaan, masuk akal. Tapi kemudian, sebuah variabel baru dimasukkan ke dalam investigasi ini. Data geologi sistem gua Amerika Utara. Saat kita menumpuk peta orang hilang di atas peta sistem gua bawah tanah, hasilnya adalah kecocokan 99%. Hampir setiap klaster besar orang hilang berada tepat di atas atau di sekitar pintu masuk sistem gua purba. Gua kapur, lorong lava, dan sinkhole yang kedalamannya tidak pernah dipetakan sepenuhnya. Ini memunculkan hipotesis investigasi pertama. Apakah mereka jatuh? Mungkin, tapi anjing pelacak tidak mengarah ke lubang. Jejak kaki tidak berhenti di bibir jurang. Dan yang paling membingungkan, banyak korban justru ditemukan di tempat yang jauh lebih tinggi dari titik hilang, bukan di bawah. Jadi kita harus mempertimbangkan kemungkinan kedua yang jauh lebih gelap. Bahwa sistem gua ini bukan tempat mereka jatuh, melainkan jalur transportasi. Sebuah jalan tol bawah tanah yang memungkinkan pelaku penculikan bergerak cepat, tanpa terlihat satelit, tanpa terdeteksi drone thermal, dan muncul di mana saja di permukaan hutan. Dan korban pertama kita berada tepat di atas salah satu jalur ini saat dia lenyap. Subjek, Jared Atadero, usia 3 tahun. Lokasi, Powder Canyon, Colorado. Waktu kejadian, 2 Oktober 1999. Mari kita rekonstruksi kronologinya. Powder Canyon bukan hutan rimba yang tidak terjamah. Ini adalah area rekreasi populer. Pada hari itu, Jared tidak sendirian. Dia adalah bagian dari grup yang terdiri dari 11 orang dewasa. Ini penting untuk dicatat. 11 orang dewasa. Pengawasan seharusnya tegas. Pukul 11 siang, grup ini berjalan menuju tempat penetasan ikan. Jared berlari-lari kecil di depan, bercanda dengan 2 orang pemancing. Dia bertanya, apakah ada beruang di sini? Itu adalah interaksi verbal terakhir yang terkonfirmasi. Antara pukul 11.30 sampai 12.00, grup terpecah. Ayahnya, Ellen, berasumsi Jared ada di depan dengan grup lain. Grup depan berasumsi Jared ada di belakang dengan ayahnya. Celah waktu hilangnya Jared diperkirakan hanya sekitar 3 hingga 5 menit. Saat mereka sadar Jared tidak ada, mereka berteriak. Mereka menyisir area. Hening. Tidak ada tangisan anak kecil. Tidak ada suara semak yang terinjak. Tim SAR dipanggil. Helikopter dikerahkan. Dan disinilah anomali pertama muncul dalam laporan resmi. Anjing pelacak, salah satu aset terbaik dalam pencarian orang hilang, gagal total. Laporan menyebutkan bahwa anjing-anjing itu mengendus jejak Jared sampai ke persimpangan jalan setapak, lalu berhenti, berputar-putar bingung, dan berbaring. Bagi pawang anjing, ini tanda bahaya. Artinya jejak baunya tidak memudar perlahan seperti orang yang berjalan menjauhi. Jejak baunya terpotong, hilang mendadak, seolah-olah subjek ditarik vertikal ke atas tanah. Pencarian dihentikan tanpa hasil. Kasus dingin. 4 tahun kemudian, Juni 2003, 2 pendaki menemukan sesuatu yang mengubah kasus ini dari kecelakaan menjadi kemustahilan fisik. Mereka menemukan satu sepatu kets putih merek Tarzan, milik Jared. Tapi lokasi penemuannya tidak masuk akal. Sepatu itu ditemukan 170 meter vertikal di atas tebing batu granit yang curam. Mari kita bedah logikanya. Jared umur 3 tahun. Koordinasi motoriknya belum sempurna. Untuk mencapai titik itu, dia harus meninggalkan jalan setapak, menembus semak berduri yang lebat, lalu melakukan free solo climbing memanjat tebing batu licin dengan kemiringan ekstrim.
Dia harus melakukan itu semua dalam waktu singkat, mungkin di malam hari, tanpa senter, tanpa peralatan, dan tanpa meninggalkan satupun sobekan kain baju atau darah di semak-semak bawah tebing. Laporan otopsi terhadap sisa tulang dan pakaian semakin memperkeruh investigasi. Celana Jared ditemukan dalam kondisi terbalik, bagian dalam di luar, tapi sepatunya masih dalam kondisi sangat baik. Bagian bawah sepatu itu tidak menunjukkan tanda-tanda gesekan berat yang seharusnya terjadi jika seorang anak berjalan kaki sejauh itu dan memanjat tebing kasar. Kesimpulan sementara dari bukti fisik, Jared tidak berjalan ke sana. Seseorang atau sesuatu membawanya ke sana. Saya ingin berhenti sebentar. Saya ingin kalian berpartisipasi dalam investigasi ini. Coba posisikan diri kalian di hutan itu. Kalian tahu kalian sedang diburu. Kalian merasa ada mata yang mengawasi dari balik pohon. Insting purba kalian menyala. Apa reaksi pertama kalian? Apakah kalian mematung? Apakah kalian lari tak tentu arah? Ataukah kalian mencoba bersembunyi? Tuliskan reaksi kalian di kolom komentar. Karena perilaku korban selanjutnya bertentangan dengan semua insting bertahan hidup manusia. Baik, mari kita buka berkas perkara nomor 2. Subjek, Aaron Hedges, usia 38 tahun. Profesi, pemburu berpengalaman. Lokasi, Crazy Mountains, Montana. Waktu kejadian, September 2014. Aaron Hedges adalah definisi dari ahli survival. Dia tumbuh besar di hutan, dia tahu cara membaca kompas, dia tahu cara membuat api, dia tahu cara bertahan hidup. Saat dia masuk ke hutan Crazy Mountains untuk berburu elk, dia membawa perlengkapan lengkap, GPS, radio komunikasi, senapan busur, makanan cadangan, dan air. Secara teknis, Aaron adalah manusia yang paling sulit untuk dibunuh oleh alam. Kronologinya bermula saat Aaron terpisah dari dua temannya karena dia ingin mencoba jalur berburu yang berbeda. Dia membuat janji temu di titik camp sore harinya. Aaron tidak pernah sampai. Tim penyelamat elit dikerahkan. Badai salju turun, seolah-olah alam berusaha menghapus jejaknya. Pola cuaca yang, anehnya, terjadi di hampir 80% kasus orang hilang. Investigasi penemuan barang bukti Aaron Hedges adalah perjalanan menuju kegilaan. Bukti A, sepatu boot. Ditemukan di tengah jalan. Aaron melepas sepatunya di tengah salju. Mengapa? Bukti B, termos air dan kantung air. Ditemukan beberapa kilometer dari sepatu. Bukti C, ransel dan peralatan berburu. Ditemukan di lokasi yang berbeda lagi. Jika kita menarik garis di peta berdasarkan penemuan barang-barang ini, Aaron tidak berjalan menuju jalan keluar. Dia berjalan memutar, naik turun bukit, menembus medan salju yang brutal, tanpa sepatu, sejauh puluhan kilometer. Setahun kemudian, sisa jasad Aaron ditemukan. Dia duduk di bawah pohon, hampir telanjang. Dunia medis memiliki istilah untuk ini, paradoxical undressing. Ini terjadi pada tahap akhir hipotermia. Otak yang membeku mengalami kerusakan, mengirim sinyal salah bahwa tubuh sedang kepanasan. Akibatnya, korban membuka pakaian mereka sesaat sebelum mati beku. Itu penjelasan medis yang diterima pengadilan. Tapi ada satu detail forensik yang sering diabaikan. Pakaian Aaron tidak ditemukan berserakan acak seperti orang yang panik merobek baju. Pakaiannya ditemukan di dekatnya, terlipat. Coba kalian bayangkan proses mentalnya. Kalian sedang sekarat. Otak kalian berhalusinasi. Tubuh kalian gemetar hebat. Tapi kalian masih menyempatkan waktu untuk melepas jaket, meluruskan lengannya, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di atas batu. Itu bukan tindakan orang yang panik. Itu adalah tindakan yang tenang. Atau tindakan di bawah paksaan. Apakah Aaron sendirian saat itu? Atau ada entitas lain yang memaksanya melucuti pakaian dan senjatanya? Setelah membedah dua kasus di atas dan membandingkannya dengan ribuan data lain, kita menemukan profil pelaku atau pola yang konsisten. Tanda tangan pertama, the silence atau keheningan absolut. Banyak saksi mata dan korban selamat melaporkan fenomena zona mati. Sesaat sebelum kejadian, hutan menjadi sunyi senyap. Burung berhenti berkicau. Ini adalah indikator biologis bahwa predator puncak sedang memasuki area tersebut. Tanda tangan kedua, seleksi warna. Statistik menunjukkan anomali pada pakaian korban. Sebagian besar korban mengenakan pakaian berwarna cerah, merah atau kuning. Bagi kita, warna cerah adalah untuk keselamatan, agar mudah dilihat tim SAR. Tapi bagi predator di hutan ini, warna cerah mungkin terlihat seperti umpan. Tanda tangan ketiga, lokasi granit. Hampir 90% kasus terjadi di area yang memiliki bebatuan granit besar. Jadi, siapa pelakunya? Siapa predator puncak ini? Berarti, kalau semua pola ini benar, maka apapun yang berkeliaran di hutan itu bukan hanya kuat, bukan hanya cerdas, tapi juga memilih korban. Dan sampai hari ini, satu hal tetap sama. Kita tidak melihatnya, kita hanya melihat jejaknya. Pertanyaannya sekarang, berapa lama lagi sebelum jejak itu mengarah ke kita?